Shalom Jemaat Air Hidup dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada. Kiranya kita terus bersuka cita dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rencana atau rancangan merupakan sesuatu hal yang penting untuk kita menyusun suatu kegiatan, menyusun suatu program, dan sangat penting juga untuk kita menata masa depan. Akan ada suatu perbedaan antara sesuatu kegiatan yang sudah direncanakan dengan matang dan suatu kegiatan yang tidak direncanakan atau dadakan. Terlebih lagi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita menata masa depan, tentunya kita memiliki rencana-rencana apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat menata masa depan. Dan tentunya ketika kita merancangkan sesuatu hal, kita akan merancangkan sesuatu hal yang terbaik di dalam hidup kita. Tidak mungkin bagi kita untuk merencanakan sesuatu hal yang buruk untuk kehidupan kita sendiri, melainkan kita terus merencanakan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Namun hal yang perlu kita mengerti adalah terkadang rancangan yang kita miliki tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, rancangan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita adalah hal yang terbaik, hal yang mungkin jauh dari apa yang kita bayangkan dan pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan pasti akan menyediakan rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, mengapa kita harus hidup dalam rencana Tuhan? Karena yang pertama, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang sedang kita khawatirkan tentang masa depan kita? Percayalah bahwa di dalam Tuhan akan ada masa depan yang penuh harapan dan masa depan yang indah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lari dari rancangan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak akan pernah menjamin bahwa kita akan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi di dalam Tuhan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang indah bagi kita semua. Yang kedua, Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita semua ingat apa yang dialami oleh Yusuf. Dia dibuang di sumur, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dijadikan budak di Mesir, bahkan dia difitnah dan akhirnya dia harus dimasukkan ke penjara. Sebuah proses yang tidak mudah yang harus dilalui Yusuf pada saat itu, tetapi semua itu Tuhan buat untuk maksud yang baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan Yusuf dan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Mungkin sebagai orang percaya kita akan mengalami hal-hal yang sulit, yang harus kita lalui, proses yang mungkin tidak mudah. Tetapi percayalah bahwa setiap proses yang kita alami, hal itu akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita takut untuk mempercayakan kendali hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita takut menyerahkan seluruh apa yang kita miliki kepada Tuhan. Mungkin apa yang kita miliki itu kita merasa bahwa, oh Tuhan, ini yang terbaik dalam kehidupanku. Aku sudah menyusun rencana A, B, C, itu yang terbaik bagiku. Tetapi maukah Bapak Ibu Saudara percaya
dan menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Karena percayalah bahwa di dalam Tuhan ada rencana yang indah bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita hidup di dalam rencana Tuhan? Yang pertama, kita harus menemukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lahir di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan, ada rencana dan kehendak Tuhan untuk hidup kita. Dan ketika kita menjalani hidup kita, Tuhan tidak mau kita menjalani hidup kita hanya sekedar mengalir saja, tetapi Tuhan mau kita untuk menggenapi kehendaknya dan rencananya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada sebuah kutipan yang berkata seperti ini, kehendak Tuhan tidak ditemukan dari apa yang kita pikir sebagai kehendak Tuhan atau yang dikatakan orang lain sebagai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ditemukan di dalam firman-Nya, melalui pengenalan akan Dia dan persekutuan secara pribadi dengan Dia. Jadi orang yang menjalin persekutuan dekat dengan Tuhan akan lebih dengan sangat mudah untuk memahami dan mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan bukan dari apa yang kita pikirkan atau dari apa yang orang lain katakan, tetapi kita dapat mengetahui rencana Tuhan dari persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan terus belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, terkadang karena kita tidak peka dengan suara Tuhan, mungkin terkadang Tuhan sudah menunjukkan jalannya kepada kita, tetapi karena kita masih tidak mau nurut dengan apa katanya Tuhan, kita memperumit jalan kita sendiri, sehingga yang tadinya jalan kita lurus, kita yang membelokkan jalan kita sendiri, membuat jalan itu menjadi lika-liku. Atau sebaliknya, mungkin Tuhan sedang izinkan kita melalui jalan yang tidak mudah. Tetapi karena kita tidak peka dengan suara Tuhan, pimpinan Tuhan, kita cenderung untuk menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal kita tidak tahu bahwa di ujung perjalanan yang kita lalui itu akan ada rencana Tuhan yang indah yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Terus peka, terus minta pimpinan Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita bisa belajar untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar bahwa hidup dengan percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang Ayub katakan di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, serahkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Supaya kehendak kita, rencana kita bisa seturut dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan kita yang memaksakan kehendak Tuhan untuk sesuai dengan kehendak kita, tetapi kitalah yang belajar untuk menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Manusia boleh berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan kita mengetahui rencana Tuhan, maka kita akan lebih dapat berani melangkah menatap masa depan karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita dan Tuhan menyediakan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.